mengenai penciptaan siang dan malam itu Allah benar-benar ciptakan sebaik-baiknya agar kita itu termasuk golongan yang bersyukur, di mana di malam hari kita gunakan untuk beristirahat, mengisi tenaga, agar di siang harinya kita bisa maksimalkan ya Teh untuk beribadah, untuk melakukan pekerjaan yang semuanya itu hanya semata-mata mencari ridho Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cemis semuanya, kembali lagi di Hamka Podcast Studio. Gimana nih kabarnya di kehidupan baru di semester ganjil ini? Apakah masih semangat, kuat, atau udah mengeluh nih? Pokoknya teman-teman semuanya harus tetap semangat ya. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai pergantian siang dan malam. Sebelumnya, kenalkan aku Rizky Numentari dari semester 3. Di sini yang akan menemani kalian dari awal sampai akhir. Di sini aku juga ditemani oleh pemateri kita yang luar biasa dan hebat ini nih. Ada Teh Siti Eka Maimunah. Halo Teh Eka. Halo semuanya. Gimana Teh Eka kabarnya? Alhamdulillah aku baik kan hari ini. Teh Eka dari semester berapa? Semester 7. Semester Doain teman-teman. Wah, berarti kemarin liburan itu dipakai KKN ya Teh? Iya betul banget. Berarti udah hektik banget nih sekarang. Kesibukan Teteh sekarang apa nih Teh? Oke, setelah kemarin beres KKN, sekarang kita back to kuliah ya, ngampus lagi, mulai mata kuliah lagi, dan sekarang lagi persiapan PPL juga. Oke Teh, tetap semangat ya. Iya, Oke. makasih Teh. Oke Sobat Cemis, tiap hari kita itu mengalami pergantian siang dan malam, dan kita itu melakukan aktivitas di dalamnya tanpa ingin tahu apa proses terjadinya siang dan malam. Perputaran waktu bagi manusia itu merupakan bagian dari perjalanan hidup manusia. Tapi bagaimana sih Teh siang dan malam itu bisa terjadi? Oke, makasih ya Teh. Nah, seperti yang teman-teman juga tahu bahwasanya siang dan malam ini adalah salah satu peristiwa alam yang terjadi setiap hari di bumi. Oke, nah siang dan malam itu terjadi karena rotasi bumi yang berputar pada sumbunya sendiri Teh. Nah, jadi teman-teman bumi kita adalah salah satu planet yang mengitari matahari dan mengitari dirinya sendiri. Jadi, untuk menyelesaikan satu putaran pada sumbunya, bumi memerlukan waktu selama 24 jam. Selama 24 jam itulah yang kita kenal sebagai satu hari di bumi Teh. Oh iya Teh. Tapi aku boleh nanya nggak nih Teh? Boleh banget dong, nanya apa nih? Nih, aku mau nanya nih. Mungkin sebagian orang berpikir atau ketika kita masih kecil nih, kita itu kan sering melihat matahari tampak di langit gitu. Dan ketika terbit di arah timur dan ketika tenggelam di arah barat. Apakah itu benul ya Teh? Benul Teh? Iya. Itu salah sebut atau gimana? Benul tuh benar dan betul Teh gitu. Oke, ada istilahnya ya Teh, Iya. benar dan betul. Oke, itu benul sekali ya teman-teman. Bahwasanya matahari yang tampak terbit dari timur karena bumi itu bergerak dari arah timur menuju ke arah barat ketika hendak terbenam gitu Teh. Nah, jadi apabila kita mengamati nih Teh pergantian siang dan malam, kita misalnya mengamati di kutub utara. Nah, kita itu bisa melakukan pengamatan di mana bahwasanya bumi itu berputar kebalikan dari arah jarum jam, sehingga kita bisa mengamati juga bahwa siang dan malam itu menyapu dari arah timur ke arah barat. Oh iya Teh. Jadi sederhananya kayak gini ya Teh. Ketika siang itu matahari terbit dari arah timur dan ketika tenggelam itu matahari terbit di barat gitu ya Teh. Tapi dan rotasi bumi itu juga yang menjadi penyebab terjadinya siang dan malam. Tapi ada nggak sih Teh hal-hal lain yang mempengaruhi terjadinya siang dan malam? Oke, tadi sudah betul ya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergantian siang dan malam. Salah satunya yaitu inklinasi sumbu bumi yang tidak tegak lurus terhadap bidang orbitnya, yaitu menyimpang sekitar 23,5 derajat. Hal tersebutlah yang juga mempengaruhi pergantian siang dan malam. Selain itu, pergantian siang dan malam ini juga dipengaruhi oleh posisi relatif antara bumi dan matahari, juga lamanya waktu dalam 1 tahun Teh. Gitu. Wah, ternyata banyak sekali ya faktor yang mempengaruhi pergantian siang dan malam itu sendiri. Kita urut lagi ya Teh. Tadi itu yang pertama itu ada akibat rotasi bumi pada sumbunya. Terus pergerakan bumi mengelilingi matahari dan inklinasi sumbu bumi gitu ya Teh. Iya betul. Nah, kombinasi tersebutlah yang juga mempengaruhi pergantian siang dan malam yang terjadi di bumi. Selain itu ada fakta unik loh Teh,
bahwasanya waktu siang dan malam di beberapa daerah di bumi itu berbeda loh Teh. Oh iya, itu di mana aja Teh kalau boleh tahu? Mengapa hal itu terjadi gitu? Nah, ada beberapa faktor nih Teh yang menyebabkan lamanya waktu siang dan malam di bumi itu sedikit berbeda. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui bahwa satu hari itu bumi mengalami rotasi selama 24 jam. Iya. Nah, ada juga bumi itu mengelilingi matahari. Dalam hal ini, waktu yang dibutuhkan oleh bumi mengelilingi matahari itu selama 365 hari atau waktunya satu tahun. Nah, jadi selama 1 tahun itu bumi mengelilingi matahari sambil melakukan rotasi. Hal itulah yang menyebabkan beberapa daerah di bumi ini memiliki waktu siang dan malam yang sedikit berbeda. Masya Allah sekali ya Teh, di samping pergantian siang dan malam ini terjadi ada manfaat dan hikmah di balik itu semua gitu ya Teh. Iya betul banget Teh. Nah teman-teman, dalam penciptaan siang dan malam serta fungsinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Mu'min ayat 61. Kita bacakan artinya aja ya Teh. Boleh Teh. Nah, artinya Allah lah yang menjadikan malam untukmu agar kamu beristirahat kepadanya dan menjadikan siang terang benderang. Allah benar-benar memiliki karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur Teh. Nah dari ayat ini kita bisa memaknai bahwasanya penciptaan siang dan malam itu Allah benar-benar ciptakan sebaik-baiknya agar kita itu termasuk golongan yang bersyukur, di mana di malam hari kita gunakan untuk beristirahat, mengisi tenaga, agar di siang harinya kita bisa maksimalkan nih Teh untuk beribadah, untuk melakukan pekerjaan yang semuanya itu hanya semata-mata mencari ridho Allah. Ternyata hal demikian itu sudah diatur sedetail dan serinci mungkin gitu ya Teh. Tentu saja siang dan malam ini memiliki fungsi dan manfaat untuk makhluk hidup, terutama bagi kita manusia. Waktu siang itu dijadikan untuk kita beraktivitas, sedangkan malam hari itu untuk dijadikan kita sebagai beristirahat dan mencari ketenangan gitu. Demikian Allah juga menunjukkan hikmah dengan adanya pengaturan siang dan malam. Nah betul Teh, tadi kan kita udah membahas tentang rotasi bumi ya Teh. Iya. Nah ada fun fact lain teman-teman, ternyata di dunia ini ada beberapa daerah yang memiliki waktu siangnya itu jauh lebih panjang, bahkan hampir tidak ada malam. Nah itu kita kenal sebagai fenomena midnight sun. Adapun sebaliknya, yaitu waktu malamnya itu hampir terjadi lebih dari 24 jam. Jadi nyaris tidak ada matahari Teh. Hal tersebut kita kenal sebagai peristiwa polar night. Oh iya Teh, di mana aja itu, negara mana aja yang terjadi pergantian siang dan malamnya itu cukup panjang Teh? Nah ini banyak banget ya Teh. Nah kita bahas dari yang siangnya paling lama dulu deh. Contohnya itu ada di daerah Norwegia yang mengalami siangnya itu selama 76 jam di bulan Mei sampai akhir Juli. Kebayang ya Teh, kita nggak ketemu malam gitu. Iya. Kemudian ada juga di Greenland selama 20-21 jam setiap bulan April dan akhir Agustus. Ada juga di Islandia Teh selama 24 jam tiap bulan Juni sampai Agustus. Lalu yang sekarang itu adalah yang malamnya lebih lama. Contohnya itu di Alaska Teh yang beriklim musim dingin. Biasanya itu mereka selama 2 bulan antara mulai dari bulan November sampai Januari itu tuh hampir tidak ada matahari Teh. Kemudian di Finlandia selama 7 bulan tanpa matahari. Kanada selama 1 bulan, dan Islandia mengalami malam yang paling panjang karena hanya matahari itu muncul 4 jam saja di awal November sampai bulan Maret Teh. Wah, ternyata banyak sekali ya negara yang memiliki pergantian siang dan malam itu cukup lama, tidak seperti di Indonesia ini. Nah iya Teh, hal itu juga adalah salah satu yang harus kita syukuri ya Teh sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, karena kita itu menikmati waktu siang dan malam itu hampir setara gitu Teh. Nah itu tuh memberikan keuntungan ketika kita menjalankan ibadah puasa. Kita tidak perlu beribadah puasa lebih lama dibandingkan negara-negara yang tadi sudah disebutkan. Hal itulah yang harus semakin memotivasi kita untuk terus semangat menjalankan ibadah. Betul sekali Teh Eka. Alhamdulillah, dan dimanapun kita berada gitu ya, sudah semestinya kita tuh harus bersyukur kepada Allah atas segala apa yang telah diberikannya gitu Teh. Oke Sobat Cemi semuanya, pembahasan kita mengenai siang dan malam ini harus berakhir di sini. Jangan lupa selalu bersyukur dan ambil hikmah dari podcast ini. Jangan lupa untuk terus mendengarkan
episode selanjutnya hanya di Hamka Podcast Studio. Dan bagi kalian yang ingin kirim saran dan juga kritik, boleh DM Instagram kami ya di @hamka_uinsgd. Akhir kata, aku Rizky Numentari dan temanku Siti Eka Maimuna pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.